Selamatkan umat dari dakwah-dakwah sesat. Di Songo di Istiqlal bersama Kiai Misbah dan Yai Said, Profesor Dr. Said Agil Siroj. Alhamdulillah itu sukses. Dan itu membangkitkan semangat Wali Songo, keluarga-keluarganya semuanya. Akhirnya kemudian banyak berdirilah, kemudian ada BWI, kemudian di barisan saya ada nama Jamiah Wali Songo Nusantara. Jadi kita itu adalah jangan melupakan sanad keilmuan kita adalah tidak bisa dibantahkan. Nusantara ini adalah melalui Wali Songo. Jadi memang Kiai, kalau kodrat manusia itu setelah melihat yang baru, oh iya, kepingin itu. Yang lama dilupakan. Ya, itulah. Kita ini lupa sejarah. Karena memang sejarah tidak pernah dikaji di pesantren-pesantren. Padahal baginda Nabi untuk memantapkan hatinya di dalam menerima wahyu dan berdakwah untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, pondasinya itu adalah apa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Jadi saya menceritakan semua sejarah-sejarah pendahulu kamu. Tujuannya apa? Dzalika linusabbita bihi fu'adak. Jadi ini untuk memantapkan hati kamu di dalam berdakwah. Terus sekarang kalau kita berdakwah tapi kita lupa dengan sejarah-sejarah leluhur kita, bagaimana kita memantapkan hati kita untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Wali Songo kepada saudara-saudara kita sebangsa, setanah air. Oleh karena itu, mari kita kembali membuka sejarah Wali Songo. Apalagi sejarah Wali Songo itu bukan cuma nasional, tetapi internasional. Bahkan dikutip dalam sejarah Ibnu Khaldun, dakwah Islam tersukses tanpa pertumpahan darah ialah dakwah para Wali Songo Auliyaut Tis'ah dan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan juga Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Setiap bertawassul pasti menyebut dan bertawassul kepada Auliya At-Tis'ah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami kehadiran Kiai Ja'far dari Batu Ampar yang merupakan putra guru saya, Kiai Fauzi Batu Ampar. Alhamdulillah, keluarga Batu Ampar dengan keluarga saya ini adalah sudah dekat sekali, mulai dibangun oleh antara hubungan Kiai Samsudin dengan Kiai Haji Abdul Karim ketika di Mekah. Maka wirid antaranya Batu Ampar dengan Pondok Pesantren Tebuwung Gresik itu adalah sama. Di antaranya adalah baca Jailania. Nah, itu. Jadi Jailania ini adalah wirid yang sangat ampuh yang dipakai oleh keluarga derajat yang ada di Gresik, di daerah Lamongan, dan juga oleh Batu Ampar. Saya itu sangat akrab sama abah beliau. Kalau saya lagi pikirkan di sana, kalau saya sudah lapar gitu, Kiai Fauzi itu sudah mengetahui saya dipanggil, "Cok, makan cok." Apalagi Mbak Romli, akhirnya Masya Allah, saya di Batu Ampar itu akhirnya betah banget. Tapi kemudian Mbak Romli menyuruh saya untuk ziarah ke kakek saya, yaitu di Asta Tinggi. Ya, mungkin Pak Kiai bisa menambahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTuber Ponpes Abu Samsudin dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga hari kalian menyenangkan. Alhamdulillah kami sekarang bersilaturahim di Pondok Pesantren Sunan Derajat di bawah asuhan beliau. Semoga Pondok Pesantren Sunan Derajat semakin berjaya dan barokah
di dalam membimbing umat menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dan juga bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam fondasi 4 madhab. Teman-teman sekalian, kami kesini silaturahim untuk merajut para dzurriyyah Wali Songo agar merapatkan barisan untuk menjunjung tinggi ajaran Wali Songo yang selama ini sudah hampir terbenam dari peredaran. Oleh karena itu beliau tadi mengutip Jailani, katanya orang Madura itu seblesen. Nah, kenapa? Karena dibaca setiap tanggal 11. Itu adalah rahasianya di situ. Bahkan di keluarga kami itu dikenal hitungan Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah 11 kiai. Terus juga kami saling tukar wiritan asma seperti Sungai Raja dengan beliau itu biar dzurriyyah Sunan Derajat dan dzurriyyah Batu Ampar kembali menyatu untuk menjunjung tinggi dakwah Wali Songo, dakwah yang rahmatan lil alamin. Dan semoga para dzurriyyah Wali Songo mulai dari Cirebon sampai ke Ampel, Surabaya, agar mudah-mudahan kembali menyatu sebagaimana yang sudah dibangun oleh para aulia at-tis'ah di dalam menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umat dari dakwah-dakwah sesat. Semoga para dzurriyyah Wali Songo mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan barokah dari para leluhur, khususnya para Wali Songo. Barangkali ada tambahan, Kiai, bagaimana dzurriyyah Wali Songo di dalam menyikapi polemik nasab? Alhamdulillah Kiai ya, saya memang termasuk yang awal-awal untuk membangkitkan Wali Songo dengan saya mengadakan Hall Wali Songo yang ada di Ampel. Hall Wali Songo di Istiqlal bersama Kiai Misbah dan Yai Said, Profesor Dr. Said Agil Siroj. Alhamdulillah itu sukses. Dan itu membangkitkan semangat Wali Songo, keluarga-keluarganya semuanya. Akhirnya kemudian banyak berdirilah, kemudian ada BWI, kemudian di barisan saya ada nama Jamiah Wali Songo Nusantara. Dan ada yang lain-lain, ada juga Naat. Ini adalah untuk membangkitkan daripada semangat Wali Songo. Jadi kita sanad ini adalah sebelum melalui Kiai Hasyim Asy'ari, memang ya Wali Songo. Sangat naif, kemudian ada seseorang tidak mempunyai mengajarkan kitab kuning, kemudian katanya tidak melalui sama-sama Wali Songo. Itu sangat keliru. Ya, dalam manuskrip keluarga Derajat ini sudah dikatakan bahwa Sunan Derajat adalah meguru kepada, diantaranya meguru ke kakak iparnya yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kan merupakan murid daripada Zakaria Al-Ansari. Kalau menurut dari Sunan Gunung Jati. Nah, jadi maka kita itu bermadhab Syafi'i. Nah, kita bisa sholat ini adalah jauh sebelum NU berdiri, jauh sebelum Mbah Khalil itu sudah kita bisa sholat. Jadi kita itu adalah jangan melupakan sanad keilmuan kita adalah tidak bisa dibantahkan. Nusantara ini adalah melalui Wali Songo.
Jadi mari Wali Songo. Ya kita bisa sholat, fakirnya dari mana? Ya dari Wali Songo. Kita bisa zakat dari mana? Ya dari Wali Songo. Tidak mungkin Mbah Hasim atau yang lainnya itu kemudian ke Mekah tidak mengetahui Islam sama sekali. Mereka ke Mekah itu adalah sudah bisa. Mbah Hasim Asari, Mbah Khalil, Buju Samsudin, kakek saya Ki Abdul Karim, ke Mekah itu sudah punya keilmuan. Mereka kan diantara berhaji juga menimba ilmu. Jadi Mbah Hasim itu adalah penerusnya Wali Songo. Penerusnya Wali Songo. Mbah Khalil adalah penerus Wali Songo. Ini ada katanya bahwa yang mengajarkan utawi itu adalah bukan Wali Songo. Wali Songo itu kemudian dibagi jadi dua. Tulisan yang tulisan pegong dipegang oleh Kanjeng Sunan Derajat sama Sunan Giri sama Sunan Ampel. Yang lainnya menggunakan Wonocoroko. Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Giri diantaranya juga mendakwakan ke luar Jawa. Untuk di dalam diurusilah oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Raden Patah, Sunan Gunung Jati. Maka Islam banyak menyebar di luar Jawa, itu adalah diantaranya perjuangannya Kanjeng Sunan Giri, Sunan Derajat, dan Sunan Ampel. Nah, kita sekarang tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Ini kan naif. Di pesantren sangat jarang orang menceritakan kehebatannya Sunan Ampel. Karena apa? Mereka tidak pernah membaca. Tidak pernah menceritakan dakwanya Sunan Ampel itu bagaimana. Bagaimana dakwanya Sunan Derajat. Nah, kalau Sunan Derajat ini bukunya sudah sangat banyak. Yang insya Allah lambat laun akan kita keluarkan. Bagaimana fikihnya, bagaimana akidahnya, bagaimana tasawufnya. Memang Kiai, kalau kodrat manusia itu setelah melihat yang baru, iya, kepingin itu. Yang lama dilupakan. Itulah. Itu yang sangat kita naif. Itu kadang-kadang bicara pada waktu rapat di MUI, bareng itu kadang-kadang saya ada cerita-cerita yang halu begitu, kadang-kadang saya sudah sangat tertawa. Sebenarnya kalau cerita halu, cerita tahayul ini nggak ada hebatnya kayak di Indonesia. Di Indonesia ini Joko Tarung ngawini bidadari. Tapi itu di negeri kita kan dianggap dongeng, bukan ajaran gitu. Nah, kalau dari kelompok sana enggak, dianggap sebagai ajaran dan sebuah kebenaran. Gitu. Jadi intinya teman-teman, katanya beliau itu kita bisa menangkap apa yang disampaikan beliau. Kita ini lupa sejarah, karena memang sejarah tidak pernah dikaji di pesantren-pesantren. Padahal baginda Nabi untuk memantapkan hatinya di dalam menerima wahyu dan berdakwah untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, pondasinya itu adalah apa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Jadi saya menceritakan semua sejarah-sejarah pendahulu kamu. Tujuannya apa? Dzalika linutsabbita bihi fu'adak. Jadi ini untuk memantapkan hati kamu di dalam berdakwah. Terus sekarang, kalau kita berdakwah tapi kita lupa dengan sejarah-sejarah leluhur kita, bagaimana kita memantapkan hati kita untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Wali Songo kepada saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Oleh karena itu, mari kita kembali membuka sejarah Wali Songo, apalagi sejarah Wali Songo itu bukan cuma nasional, tetapi internasional. Bahkan dikutip dalam sejarah Ibnu Khaldun, dakwah Islam tersukses tanpa pertumpahan darah ialah dakwah para Wali Songo Auliyaut Tis'ah dan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan juga Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Setiap bertawassul pasti menyebut dan bertawassul kepada Aulia At-Tis'ah. Iya.
luar biasa. Jadi aulia uttis'a wa sab'ati rijal fil maghrib. Nah, di sini ada 9 wali dan 7 laki-laki, 7 wali di Maghrib. Jadi alhamdulillah. Maghrib di Maroko ini. Maroko, ya kan kekuatan dunia itu ada di di timur dan di barat. Iya, tempat munculnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Tapi timur lebih banyak. Timur itu 9. 9. Yang di Maghrib, yang di barat cuma 7. Nah, kalau ulama-ulama internasional itu bangga terhadap Wali Songo dan selalu bertawassul kepada Wali Songo dan mengenang sejarah kesuksesan Wali Songo di dalam penyebaran Islam, kok kenapa yang di Nusantara ini tidak pernah bangga dengan Wali Songo? Kok kenapa yang keturunannya ini melupakan itu? Nah, jadi oleh karena itu ayo kita membuka sejarah perjuangan Wali Songo untuk mengislamkan Nusantara yang kita cintai. Begitu, Kiai. Ya. Jangan kemudian kita itu adalah kemudian mempelajari Wali Songo, kemudian kita diidentikan dengan kejawen, identik dengan Sunda Wiwitan. Tidak demikian. Bahkan diidentikan dengan Manunggaling Kawula Gusti. Waktu itu lujut tidak bohong gitu, Kiai. Jadi kalau pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwanya manuskrip saya ini kan berasal dari Tebuung Dukun Gersik. Bahwa manuskrip itu banyak ditemukan oleh Belanda. Itu adalah memang di daerah Sedayu. Daerah Sedayu ini banyak ada yang menemukan dari Prancis menemukan manuskrip yang merupakan ajaran dari Maulana Malik Ibrahim yang sekarang insya Allah akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dalam ajarannya Maulana Malik Ibrahim itu adalah diantaranya banyak mengutip dari kitab-kitab Bidayatul Hidayah. Berarti dulu itu adalah kitab yang diajarkan oleh Wali Songo itu adalah kebanyakan berasalkan dari Imam Al-Ghazali. Dari kitab Bonang, Sunan Bonang yang ada di saya itu, Sunan Bonang ini juga mengutip dari kitab-kitab fikih untuk menyampaikan. Nah, karena itu marilah pesantren-pesantren ini, kitab Ihya ini, kitab Bidayah ini bukan dijadikan sebagai sampingan ngaji hanya bulan puasa, tetapi ini adalah saya menginginkan, kita menganjurkan kita kembali ke Wali Songo, yaitu mengajarkan untuk dasar ini adalah kitab Bidayah, karena Bidayah itu adalah awal adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan tasawuf. Lah kalau nanti ini kita lupa dengan Bidayah, akhirnya kita apa? Kita tidak menghargai antar sesama. Ini kan kemudian kita terdoktrin dengan kitab, bahwa kitab di pesantren semuanya adalah kitab Safinatun Najah sama kitab Sulamut Taufik. Di Wali Songo kitab itu belum ada. Yang diajarkan adalah kitab Bidayatul Hidayah. Suluk itu adalah mengambil dalam kitab Bidayatul Hidayah. Karena itu ya kita kembalilah. Kalau pesantren saya alhamdulillah sudah memakai kitab Bidayatul Hidayah itu di samping fikih Sunan Derajat dan ajaran-ajaran Sunan Ampel yang saya sampaikan. Saya bisa sholat ini adalah memang dari Kanjeng melalui bapak saya sampai ke Sunan Derajat dan Sunan Ampel. Nah, orang itu enggak sekarang itu menghapus itu silsilah keguruan, tidak ke Wali Songo. Ke Wali Songo. Lah terus langsung kemana gitu. Menarik sekali, Yai. Jadi kalau kita kembali ke sejarah, teman-teman, setelah transisi dari berubahnya khilafah kepada kesultanan di bawah
Kesultanan Sidina Muawiyah. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok Khawarij yang selalu merongrong kekuasaan. Terus yang kedua adalah Mu'tazilah yang merongrong keagamaan. Dan yang terakhir, yang ini yang aslinya menjadi pondasi, yaitu kelompok Sufi. Nah, kelompok Sufi ini berdiri dengan Allah, berdasarkan dari Allah gitu ya. Ini kelompok ini yang hampir tenggelam, kalah dengan 2 kelompok yang saya sebut tadi itu. Nah, setelah Imam Ghazali menjadi imam, menjadi pengajar, kemudian Imam Ghazali berjuang dan berusaha untuk membangkitkan kembali Sufi ini dengan statement beliau yang masyhur, man tafaqqaha wa lam yatahaqqaq faqad tafassak wa man tafaqqaha wa lam yatahaqqaq faqad tafassak. Siapa orang-orang yang belajar fikih namun meninggalkan hakikat, yaitu tasawuf, maka dia akan menjadi fasik. Nah, terus sebaliknya, wa man tahaqqaqa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Dan barang siapa yang berhakikat, yang bertasawuf, namun dia meninggalkan fikih, maka dia akan menjadi zindik. Oleh karena itu, fikih dan tasawuf ini adalah 2 disiplin keilmuan yang saling membutuhkan untuk menciptakan sebuah generasi dan pejuang agama yang tangguh dari perbuatan fasik dan tidak akan terpengaruh atau terjerumus dari perbuatan zindik. Oleh karena itu, para wali songo di dalam perjuangannya selalu berpesan kepada duriyahnya agar kita tidak lepas dari ajaran tasawuf, sehingga seandainya kita menjadi faqih, maka kita mempunyai pedoman bertasawuf agar setiap hukum yang akan kita sampaikan itu berdasarkan tasawuf, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, Kiai, di Batu Ampar itu ada wasiat, Kiai, dari Pujuk Latong, yang berjuluk Abu Syamsuddin. Syekh Suadi Abu Syamsuddin berwasiat tertulis, yang ditulis oleh sekretarisnya beliau yang kemudian menjadi menantunya, yaitu Pujuk Duhar Makmun. Itu masih ada di Batu Ampar. Tulisannya dan manuskrip tulisan itu masih ada. Berwasiat kepada anak cucunya agar tidak meninggalkan tasawuf. Dan setelah itu Pujuk Khoseb, putra bungsunya Syekh Abu Syamsuddin Batu Ampar, hafal kitab Ihya. Hafal kitab Ihya, dan ketika mengajar kitab Ihya tanpa memegang kitab. Dan beliau selalu berpesan kepada anak cucunya, jangan lepas dari Ihya Ulumuddin. Begitu. Makanya kita menghimbau daripada kiai-kiai, terutama yang pesantren besar. Sebenarnya beliau mendirikan pondok pesantren ini sanatnya dari mana? Kalau bukan dari Wali Songo. Betul. Gitu. Karena di Timur Tengah nggak ada pesantren. Pesantrennya ya kecil-kecil. Yang di Indonesia kan besar-besar. Jadi kita sangat naif kalau ada pesantren mengijazai mendirikan pesantren tetapi tanpa menyebut Wali Songo. Nah, itu. Jadi sanat kepesantrenan ya, kemudian ujung-ujungnya juga memang ada di Sunan Ampel. Ada di Sunan Ampel, sebagaimana Ronggo Warsito di buku-bukunya menyimpulkan bahwa keilmuan dari beberapa wali itu adalah bersumber dari Sunan Ampel. Nah, sekarang orang-orang kadang-kadang melupakan Sunan Ampel. Tadi Abuya, beliau ini kan muridnya Abuya Said Muhammad. Nah, kadang-kadang yang di luar aja selalu bertawasul dengan Wali Songo. Nah, kita ini kadang enggak. Kita ini enggak. Orang-orang yang
membaca ratib itu adalah rata-rata sudah meninggalkan Wali Songo. Meninggalkan Wali Songo. Ini yang sangat kita prihatinkan, tapi alhamdulillah dengan ada polemik nasab ini, keluarga Wali Songo, terutama yang dari Trah, itu insya Allah semuanya sudah sepakat untuk kita Wali Songo adalah bukan Ba'alawi. Dan insya Allah dalam waktu dekat saya memanitiai untuk mengumpulkan semua zuriyah Sunan Ampel. Ya, tempat di mana nanti itu masih kita rahasiakan. Karena orang kalau sudah mengetahui nanti keluarga Sunan Ampel ngumpul, wih, berapa banyak. Kita bayangkan andekan. Semuanya Ngampel ini semuanya nanti itu buahnya kemudian pakai marga Ngampel. Di Nusantara ini luar biasa banyaknya. Semuanya ada nih, siapa si Ahmad Ampel akan melenyaingi dari beberapa yang mengaku saya di negeri ini. Karena itu saya menghimbau kepada siapa saja yang berdakwah di sini untuk jangan melupakan gerakan Wali Songo. Gerakan Wali Songo. Setiap hari, setiap habis sholat, jangan lupakan untuk Wali Songo. Karena Wali Songo ini adalah merupakan induk keberhasilan dakwah yang ada di Nusantara. Memang ada yang dari awal itu di Aceh, tetapi keberhasilannya adalah diawali mulai zamannya periodenya Sunan Ampel. Itu. Yeah. Jadi pesan beliau ini untuk yang terakhir kepada para dzurriyyah Wali Songo, yuk kita merapatkan barisan untuk menghidupkan kembali warisan-warisan dakwah dan warisan-warisan sanad dari beliau, baik sanad keilmuan, sanad zikir, sanad asma, dan ayo kita terapkan kembali cara dakwah beliau yang sudah sukses di dalam mengislamkan Nusantara sehingga menjadi negara Islam terbesar sedunia, dan kepada seluruh masyarakat Nusantara dan pemirsa dimanapun Anda berada, yang perlu kita kenang, Islam itu sukses di dalam gerakan Wali Songo. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu mengenang Wali Songo dan bertawassul kepada Wali Songo. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi pernyataan sikap dari dzurriyyah Batu Ampar Madura, Kiai Ja'far Fauzi, yang angkat bicara mengenai nasab, terutama nasab Wali Songo yang dibelokkan oleh klan Ba'alawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.